Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya kita akan membahas tentang ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Namun sebelum itu ya perlu kalian ketahui bahwa semua aliran, semua firqah dalam Islam itu semuanya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah kecuali Syiah. Kenapa? Karena Syiah itu sabbu sahabah. Apa itu sabbu sahabah? Sabbu sahabah itu berarti membenci atau ngilok-ngilokno sahabat. Maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengakui bahwasanya Syiah itu termasuk dari bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Terus ya, kemudian setelah itu ya Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya tentu mempunyai beberapa karakteristik ya. Karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama yaitu ciri-cirinya tidak mengkafirkan siapapun kecuali orang yang mengakui bahwa ia telah kafir atau keluar dari Islam, juga orang yang keluar dari barisan umat Islam. Artinya apa? Ahlussunnah wal Jamaah ya, itu tidak mudah mengkafirkan, karena memang ada beberapa kelompok Islam ya, yang itu sebetulnya juga saudara kita yang Islam ya. Hanya gara-gara dia pegang batu nisan, kemudian sambil baca la ilaha illallah, kemudian dia menyatakan bahwa oh dia itu kafir. Itu bukan masuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Pun juga orang-orang atau ustadz atau siapapun yang mungkin dia mengklaim dirinya bahwa dia ulama, tetapi ketika dia mengkafirkan orang Islam ya, yang padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Anda perlu tahu bahwasanya siapapun yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, sekalipun dia kafir 80 tahun, ketika dia sudah mengucapkan itu maka dia menjadi orang muslim. Tapi ini aneh, ada mazhab yang mengkafirkan orang yang sudah muslim padahal dia tiap hari membaca la ilaha illallah. Nah, itu bukan dari bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ya, jadi ingat bahwasanya kita selaku penganut aswaja tentu kita tidak boleh dengan mudah mengkafirkan orang yang sudah Islam ya, kecuali dia memang benar-benar sudah menyatakan dirinya murtad, atau mungkin dia menyatakan dirinya bahwa dia masuk Kristen atau mungkin pindah agama yang lain, itu baru boleh kita mengatakan bahwasanya dia sudah menjadi kafir. Dan pun juga seperti itu ya, kafir pun juga ada beberapa syarat. Artinya bagaimana ketika dia kafir ya, yang bisa kita ajak bekerja sama itu kita tidak boleh memerangi tidak boleh ngelok-ngelok, tidak boleh mengunderestimate, tidak boleh memblokade mereka ya. Tapi kalau kafir yang memerangi kita, itu baru boleh kita perangi juga gitu ya. Itu yang pertama. Jadi tidak mudah mengkafirkan siapapun, khususnya orang yang sudah Islam. Kalau kita mengaca pada Syekh Abdul Qadir Jilani, itu ketika beliau bertemu dengan anak kecil, dia itu berkata begini, oh anak kecil itu ya masih belum balik ya. Ketika masih belum balik berarti dosanya masih sangat sedikit, atau bahkan tidak ada kalau belum balik ya. Nah, tapi kalau saya, padahal itu Syekh Abdul Qadir Jilani itu Sultan Aulia, itu rajanya para wali, dia berpikirnya seperti itu. Kalau saya sudah besar berarti dosa saya sudah. Kalau dia bertemu orang kafir, Syekh Abdul Qadir Jilani berkata begini, ya mungkin hari ini baik saya, tapi tidak tahu nanti ya di akhir hayatnya atau di suatu ketika nanti mungkin dia bisa menjadi orang Islam, kemudian Islamnya lebih baik daripada saya. Itulah konsep yang dicetuskan oleh para penganut Ahlussunnah wal Jamaah ya. Terus kemudian yang kedua ya, tidak pernah menggiring manusia untuk mencari kekuasaan
menumpahkan darah dan tidak pula mengikuti syahwat birahi. Artinya apa? Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini ini bukan untuk panggung politik atau panggung untuk mencari sebuah kekuasaan duniawi. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah menata hati kita, ya, menata diri kita supaya apa? Supaya menjadi bekal kita nanti menghadap Sang Ilahi Rabbi. Seperti doanya Kanjeng Nabi begini, bahwa ya, Allahumma ja'alna lil hayati, ya Allah jadikanlah hidup saya ini, ya, itu ziyadatan fi kulli khair. Bahwasanya diajarkan Nabi bahwa hidup ini seharusnya apa? Ziyadatan li khair, li kulli khair. Jadi menambah sebuah kebaikan, menambah kebaikan-kebaikan pada diri kita. Jadi bukan untuk mencari sebuah kekuasaan. Itu yang perlu dipahami. Ya, kalaupun kita harus mati, harus sedo, harus meninggal, berarti rohatan min kulli syarr. Artinya apa? Bahwasanya ketika kita memang sudah meninggal, maka itu adalah terputusnya, berakhirnya potensi keburukan seorang manusia. Itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Artinya apa? Bahwasanya kita tidak boleh di sini hanya untuk mencari kekuasaan. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi dengan menumpahkan darah. Ya mohon maaf, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya bahwasanya bagaimana, ya, Saudi Arabia, ya, yaitu Wahabi itu menumpahkan darah demi kekuasaan, menguasai Jazirah Arab yang dulu itu disebut tanah Hijaz, ya, yang sekarang sudah menjadi Saudi. Bagaimana pertumpahan darah ketika perebutan sebuah kekuasaan. Nah, itulah sebetulnya yang tidak diajarkan atau tidak menjadi salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak boleh menumpahkan darah, apalagi hanya untuk kepentingan sebuah kekuasaan. Nah, silakan nanti akan dibaca dan diulas di pertemuan selanjutnya. Kemudian begini, Aswaja itu menerima perbedaan dan menjelaskan dalil-dalil setiap permasalahan, serta menerima kemajemukan dan keragaman dalam akidah, fikih maupun tasawuf. Jadi begini, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menerima 4 mazhab besar dan 4 mazhab paling populer. Yang pertama tentu mazhab Abu Hanifah, yaitu Imam Hanafi, ya. Kemudian yang kedua kita juga menerima mazhab Imam Maliki, ya. Beliau juga seorang ulama yang sangat terkenal, ya, yang pada waktu itu juga mengarang fikih Muwatta namanya. Ya, karena Muwatta itu adalah kesepakatan, karena pada waktu itu, ya, kitab fikihnya Imam Maliki Imam Maliki itu disepakati oleh 70 ahli fikih atau fuqaha di masanya. Kemudian yang selanjutnya adalah Imam Maliki, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pun juga pernah berguru kepada Imam Maliki, ya. Jadi ketika Imam Maliki sedo, langsung Imam Syafi'i langsung mendirikan mazhab. Kemudian yang terakhir, ya, Imam Ibnu Hambal atau Imam Hambali. Ini yang paling junior, yang juga beliau salah satu muridnya Imam Syafi'i. Terus kemudian apakah ada perbedaan? Ada. Maka dari ini Aswaja itu menerima perbedaan dan menjelaskan dalil-dalil setiap permasalahan. Artinya Aswaja di sini itu menerima sebuah perbedaan dalam bermadzhab. Kita terima. Contoh, ya, kalau Imam Maliki itu ketika sholat itu, ya, ketika sholat maka yang diukur menghadap kiblat itu ketika Imam Maliki itu mukanya. Jadi kalau sampean sholat itu menghadap kiblat itu ukurannya muka. Ketika sampean menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri, berarti sholat sampean itu sudah batal karena tidak menghadap kiblat atau mustaqbilal kiblat. Tetapi kalau Imam Syafi'i itu berbeda. Kalau Imam Syafi'i mengukur menghadap kiblat itu adalah dada, ya. Kenapa? Alasannya begini, ya. Ini perbedaan dalam konteks menghadap, ya. Jadi kalau Imam
Imam Syafi'i ya itu menghadap kiblat itu ukurannya adalah dada. Kenapa? Kalau sholatnya pelengahan, kalau menurut Imam Syafi'i tidak apa-apa. Yang penting dadanya tetap menghadap kiblat. Tapi kalau Imam Maliki tidak, tidak. Kalau dia sudah toleh-toleh, berarti sholatnya batal. Nah itu adalah contoh-contoh perbedaan yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa memang ada beberapa mazhab yang berbeda dan kita menerima. Ya, jadi dari situlah sebetulnya kita diajari untuk menerima sebuah perbedaan. Baik dalam konteks fikih, akidah maupun dalam konteks tasawuf. Dalam konteks tasawuf juga begitu, banyak aliran-aliran. Ya, ada yang mengikuti Abu Hasan Syadzili, yaitu dengan thariqah Syadziliyah. Ada yang mengikuti Abu Yazid Al-Bustami. Ada yang mengikuti Syekh Abdul Qadir Jilani atau Qadiriyah. Jadi banyak sekali, itulah makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan perbedaan kepada kita. Terus selanjutnya yaitu ya Aswaja itu menyerukan kepada kebajikan dan melarang pada kemungkaran. Mereka juga waspada dalam menjalankan agama. Mereka tidak pernah menjadikan kekerasan sebagai jalan. Jadi begini ya. Semua agama dalam konteks ini ya, atau semua firqah apapun dalam konteks ini itu mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang unik dalam aswaja itu bagaimana kita bisa beramar ma'ruf bil ma'ruf. Jangan sampai amar ma'ruf bil mungkar. Artinya apa? Bahwasanya kekerasan itu tidak menjadi sebuah solusi dari permasalahan. Ya. Kita tahu bahwa kiai NU, ulama-ulama NU itu mempunyai pendekatan persuasif. Contoh, Gusmi. Apakah ketika beliau melihat kemungkaran langsung kemudian dihajar, dibubarkan? Tidak. Tapi tetap bagaimana kita bisa nahil mungkar bil ma'ruf. Mencegah kemungkaran tapi jangan bil mungkar. Ya. Hari ini kita dihadapkan di beberapa problematika bahwasanya ketika ada beberapa ormas yang tidak perlu saya sebutkan ya. Ketika dia melihat kemungkaran langsung dihajar, dipukuli, dibubarkan. Nah, bukan begitu caranya. Itu tidak menyelesaikan masalah ya, tidak seperti prinsipnya penggadaian, yaitu apa? Menyelesaikan masalah atau mengatasi masalah tanpa masalah. Itu tidak mencerminkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Bagaimana kita bisa amar ma'ruf bil ma'ruf kemudian nahil mungkar bil ma'ruf, itu yang paling penting. Bukan menyelesaikan sesuatu permasalahan dengan sebuah permasalahan yang baru, itu akan berbuntut panjang gitu ya. Jadi banyak sekali kiai-kiai NU, orang-orang ulama-ulama NU itu yang selalu menyelesaikan kemungkaran itu bil ma'ruf. Ya, saya ulangi lagi, yang keempat ini adalah bagaimana kita bisa beramar ma'ruf bil ma'ruf, kemudian nahyil mungkar bil ma'ruf. Jadi seperti itu. Dulu pernah ada kisah dari siapa itu namanya? Mbah Hamid ya, Syekh Hamid Pasuruan. Beliau terkenal wali ya. Beliau ketika disowani ya, seorang laki-laki yang memakai kalung emas ya, itu kan tidak bagus, artinya tidak boleh kan seorang laki-laki yang memakai kalung emas. Kemudian dengan bil hikmah wal mau'idil hasanahnya beliau meminta kalung itu. Setelah beliau meminta kalung itu, kemudian diberikanlah kepada sang istrinya. Itu ada sebuah penyelesaian yang sangat luar biasa, pendekatan persuasif yang sangat luar biasa kan. Ya. Jadi beliau memang tidak langsung melarang, itu haram. Orang laki-laki pakai emas itu haram, tidak. Tapi beliau hanya meminta, boleh Pak saya minta kalung panjenengan. Itu kalung emas ya, iya saya minta. Kemudian setelah minta, ini saya hadiahkan kepada istri Anda. Itu adalah ajaran yang sangat smooth atau yang sangat halus sekali. Kemudian dia ternyata, jadi ternyata seorang laki-laki itu tidak boleh atau haram memakai emas. Itulah contoh-contoh yang diajarkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Kemudian Aswaja juga mengajarkan kepada kita untuk memahami syariat secara totalitas. Artinya apa? Bahwasanya kita tidak boleh ya, seperti aliran-aliran yang menyatakan bahwasanya sholat itu intinya zikir atau mengingat.
Kemudian kalau kita intinya sholat mengingat, jadi cukup mengingat Allah tanpa harus centak-centuk, tanpa harus melakukan sesuai syariat. Nah, itu yang sangat dicegah oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kita tidak sama dengan mereka. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu harus kuat secara syariat. Maka dari itu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani ya digoda oleh setan waktu itu, dia bilang, ihsa ya laib, cangkemmu menengotan setan. Kan begitu nih. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini syariatnya sudah sangat kuat sekali. Walaupun setan itu membo itu ya, berpura-pura ya, seakan-akan menjadi Tuhan. Karena waktu itu ceritanya di Manaqib itu kan, setan itu berpura-pura menjadi nur. Nur itu cahaya, seakan-akan seperti cahaya itu. Kemudian dia menemui Syekh Abdul Qadir Jilani, dia menyatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, sampean sekarang tak bebaskan dari sholat, serasa sholat, rausah zakat ya. Kemudian dipisui sama Syekh Abdul Qadir Jilani, isa ya lah itu, cangkemmu menengotan setan. Kalau bahasanya ya mungkin dipisui dengan kasarnya. Nah itu kalau syariat kita sudah kuat, maka kita akan sangat ya tidak mudah digoda oleh setan. Sama tahu seperti Ahmad Musodik. Ahmad Musodik itu orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh sebetulnya. Cuma ya karena dia tergelincir, ya, karena dari syariatnya tidak kuat, akhirnya apa? Akhirnya ya begitu, ya. Dijenengne, diparingi nama, ya, diberi nama Ahmad Musodik dengan harapan apa? Dengan harapan bahwasanya dia itu bisa meniru Kanjeng Nabi, tapi ternyata malah nyanyi Kanjeng Nabi, ya, dia jadi Nabi, mimbom atau dia menyatakan mendaulat dirinya menjadi Nabi. Nah itu tidak bagus. Kemudian Aswaja tidak memungkiri peran akal, bahkan mampu mensinergikan akal dengan teks dan wahyu. Ya, ad-dinu ya, ad-dinu aklun. Jadi agama ini juga harus menggunakan akal ya, binadri soheh, dengan akal yang sehat ya. Ya. Maka dari itu ladina liman aklallahu. Jadi tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya apa? Bahwa agama Ahlussunnah wal Jamaah ini menetapkan akal pada posisi yang sangat penting ya. Untuk mengejawantahkan sebuah wahyu, tentu kita harus dengan akal yang sehat, binadri soheh. Kalau akal kita tidak sehat, tentu kita tidak bisa mendeskripsikan sebuah wahyu, mendeskripsikan sebuah kitab, ya. Itu akan sangat sulit sekali. Ya. Jadi tetap akal juga dipakai, kemudian ya akliyah dipakai, nakliyah pun juga dipakai. Jadi sumber primernya adalah nakli, yaitu kalamullah. Kemudian kita menggunakan apa untuk mentafsirkannya? Dengan akal kita. Ya, tentu dengan hal-hal yang lain yang banyak. Itu adalah piranti saja ya, pirantinya. Kemudian selanjutnya ya, yang terakhir ya, Aswaja memperhatikan dengan cermat 4 faktor perubahan, yaitu waktu, tempat, individu, dan keadaan. Artinya apa ini ya? Bahwa begini ya, Al-Quran itu adalah kalamullah. Dalam menafsirkan sebuah Quran itu tentu ya, kita harus kontekstual, jangan tekstual saja ya. Al-Quran itu harus ditafsirkan secara kontekstual. Kenapa kok kontekstual? Ya, menyesuaikan keadaan ya. Contoh ya, innamal khamru wal maisiru ya. Dulu kan yang ada hanya yang dilarang atau yang diharamkan itu hanya khamr ya, wal maisiru walahmul khinzir, daging ya, daging apa namanya, celeng ya, ya daging celeng ya. Jadi kalau kita hanya mentafsirkan seperti itu, artinya apa? Mentafsirkan secara tekstual saja, itu kita menjadi seperti majelis MTA itu, majelis tafsir Quran. Dia menyatakan bahwa daging asu itu ya, atau daging anjing itu halal karena apa? Tidak disebutkan di Al-Quran. Nah, itu sangat salah sekali. Kenapa? Karena dia hanya menerjemahkan Quran secara tekstual, dan bahkan saya ragu kalau dia itu bisa menguasai ilmu alatnya bagaimana menerjemahkan Quran
asbabun nuzulnya bagaimana, terus kemudian ilmu kalamnya bagaimana, kemudian ilmu alatnya, nahwu, sorofnya. Saya sangat ragu sekali karena dulu pernah saya lihat video itu, ternyata memang mereka yang menafsirkan Quran itu hanya berdasarkan terjemahan. Nah, itu sangat berbahaya sekali, ya. Terjemahan itu sangat terbatas sekali. Memang ada itu Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajarkan bagaimana kita belajar dibarengi dengan ahwalul ulama. Artinya apa? Bahwasanya seorang ulama itu ketika mengajarkan sesuatu pasti beliau sudah mengamalkan apa yang diajarkan. Nah, itulah bedanya kita dengan orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai kita hanya terpaku pada teks, ya. Salahnya kaum Khawarij itu juga seperti itu, memahami Quran hanya berdasarkan teks. Itu salahnya orang Khawarij. Artinya apa? Memahami Quran tidak kontekstual, ya. Seperti lagi contoh ketika kita mau perjalanan naik onta umpamanya, kita disuruh membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana itu dan seterusnya itu kalau kita sekarang naik Innova, naik Avanza, naik mobil, ya kita tetap, walaupun sekarang tidak naik onta, ya kita tetap harus berdoa dengan seperti itu. Nah, itulah sebetulnya hasanah keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat luar biasa, ya. Jadi sangat fleksibel, kemudian sangat kontekstual, sangat luar biasa dalam mengejawantahkan wahyu Allah. Karena apa? Kita memiliki 4 sumber primer. Yang pertama apa? Ya, bayan ilahi, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua itu adalah bayan nabawi, yaitu sunnah Rasul. Ya. Yang ketiga kita memiliki itu ijma'ul ulama. Yang selanjutnya itu kita memiliki kias. Ya. Kalau ijma'ul ulama bersama-sama, kalau kias itu bersendirian atau sendiri. Ya. Contoh, kita itu tidak bisa kalau kita hanya langsung kepada Quran, ya, langsung kepada Quran, ya. Contoh, ya, dalam sholat, ya, kalian akan sangat sulit sekali menemukan, ya, karena di Quran itu hanya akimi sholat, ya, hanya ada perintahnya sholat. Tapi kemudian di Quran kan tidak dibahas secara detail. Sholat itu apa saja sih sholat itu? Duhur, asar, maghrib, isya, rokaatnya berapa? Kemudian syarat sahnya apa? Rukunnya apa? Tidak dibahas. Artinya tidak secara eksplisit, ya. Kemudian dibantu, ya, dibantu dengan kita dibantu menerjemahkan atau mengejawantahkan Quran itu dengan hadis, ya. Baru kita akan menemukan di hadis yaitu apa? Satu, ya, sholat itu mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, rakaatnya 4 duhur, asar 4, formasi sepak bola, ya. 4-4-3-4-2, ya. Duhur, asar, ya, 4, ya. 3 maghrib, isya 4, kemudian subuh 2. Itu ada di mana? Di hadis. Kemudian apakah ada arkanus sholat sab'ata asar? Itu tidak ada di hadis. Jadi tidak ada di hadis secara eksplisit menunjukkan arkanus sholat arba'ata. Di mana itu ada di ijma'ul ulama. Ya. Ternyata itulah hasanah keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat luar biasa, yang membahas sebuah agama dengan sangat komprehensif dan detail. Maka dari itu sekali lagi mahasiswa saya semuanya, mohon, ya, jangan pernah sekali-kali keluar dari atau pindah, ya, i'tiqad selain Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pikir untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian, ya. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat. Jangan lupa, ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah video ini, ya. Kemudian sebutkan nama dan juga prodi, ya, nama, prodi dan name. Baik, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.